Baik, ini saya sudah mengingatkan di grup untuk asatid-asatid yang bisa bergabung. Mungkin sudah jam 8:05, kita mulai saja ya, saudara sekalian. Dimulai saja tidak apa-apa ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, madu muslim mustaghfirullah wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu ba'dah. Pertama-tama marilah panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah yang memberikan kita nikmat sehat, memberikan kita nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam kajian fikih zakat di malam hari ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Ketiga, saya ucapkan jazakallahu khair kepada beliau Ustaz Tajuddin atas kehadirannya, berkenan untuk bisa mengisi kajian pada kesempatan hari ini, dan juga kepada asatidz sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di Zoom pada malam hari ini. Mari kita awali Zoom meeting hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, asatidz sekalian, seperti yang sudah diketahui, per 8 Desember kemarin, alhamdulillah Lasmas IKADI telah mendapatkan izin operasional ke RI di Hotel Mercure, tidak salah. Kemudian Lasmas IKADI mendapatkan izin operasionalnya. Selanjutnya untuk berkenaan dengan hadirnya Lasmas IKADI, maka seperti yang saat sudah disampaikan beberapa bulan lalu, diadakan kajian fikih zakat secara online untuk barisan Lasmas IKADI itu sendiri. Yang kedua juga pemahaman terkait dengan fikih zakat yang digunakan Lasmas IKADI, karena mungkin aspek di IKADI saya yakin sudah memahami terkait dengan fikih zakat, tetapi mungkin ada perbedaan-perbedaan yang nanti akan coba disamakan sesuai dengan standar yang dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah, sehingga untuk kajian fikih zakat ini nanti akan diisi oleh beliau Ustaz Tajuddin selaku Dewan Pengawas Syariah Lasmas IKADI, seperti itu. Insya Allah untuk agenda ini akan dilaksanakan rutin, harapannya bisa sepekan sekali seperti itu, minimal harapannya sampai bulan Ramadan, sehingga nanti di bulan Ramadan asatidz sekalian sudah semakin siap dan juga memahami persoalannya juga untuk dan juga di IKADI melalui Lasmas IKADI, seperti itu. Mungkin tidak perlu berlama-lama, karena Ustaz Tajuddin juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kepada beliau Ustaz Tajuddin mungkin waktu dan tempat yang persilakan untuk memberikan materi yang hari ini dengan tema, sebentar saya agak lupa temanya, dengan tema keberkahan zakat yang menciptakan kekayaan. Kepada beliau Ustaz Tajuddin waktu dan tempat yang persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati billah, alhamdulillah, malam ini kita
mengkaji tema dari satu rukun Islam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang kewajiban zakat dan bagaimana hikmah zakat itu menjadikan keberkahan dan Allah menjanjikan ada pertumbuhan kekayaan. Di kajian-kajian yang berkenan dengan arti harfiah atau secara bahasa kata zakat itu, yang pertama memang menumbuhkan di an-nama atau az-zakat itu artinya an-nama, adalah bertumbuh. Nah, dengan makna ini artinya ada pertumbuhan dalam nominal atau jumlah kekayaan, juga ada pertumbuhan secara spiritual. Nah, yang makna kedua itu makna at-thaharah. Nah, tahara itu, saya pindah ke ini ya, ke laptop ya. Bentar, Ustaz. Jadi at-tahar kesucian. Dalam Al-Quran disebutkan khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi ambillah sebagian dari harta mereka agar dengan itu tutahhiruhum, engkau mensucikan mereka. Itu ada kata tahara. Kemudian dikuat lagi waktu zakihim biha. Tuzakihim ini makna tentu bukan ibarat tahara ini, karena tahara itu sudah disebutkan sebelumnya dengan kata tahara. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Itu konsentrasinya pada kesucian. Nah, kemudian waktu biha ini adalah merupakan pertumbuhan. Nah, dari makna ini kita sorry ini kok saya nggak bisa keluar dari yang satunya ya, karena bergaung suaranya. Ya, mungkin satu sudah di mute, yang HP sudah di mute, sudah tidak bergaung. Atau mungkin seizin saya keluarkan juga tidak apa-apa, yang yang handphone. Handphonenya ya, pertama dikeluarin aja. Baik, coba ya. Nah, sampun sudah. Tadi saya baru dari masjid soalnya tadi itu. Masya Allah. Apa namanya, dari masjid sudah gabung pakai handphone. Siap. Oh, sudah untuk yang
Baik. Nah, jadi tadi ayatnya khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Apa yang ditegaskan secara eksplisit dalam ayat tuzakkihim biha ini menumbuhkan sekaligus sebelumnya adalah mensucikan atau harah gitu. Membuat harta itu pasti ada keberkahan yang menumbuhkan dan mengayakan. Karena kalau sudah disucikan, baik secara maknawi ataupun secara fisik, itu kalau sudah disucikan artinya dibersihkan dari semua potensi-potensi yang merugikan, baik itu karena kerugian pengelolaan ya, ataupun karena ada kondisi post major ya, seperti sekarang ini yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Aceh Tamiang, di Sumut, di Sumbar ya, dan sekitar wilayah-wilayah Lampung yang baru-baru ini, itu tentu saja itu namanya musibah yang disebutkan dalam Al-Quran itu fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Nah, kata tohar membuat harta kita itu sudah tersucikan dari kemungkinan diazab oleh Allah. Halo? Suaranya kecilnya, Ustaz. Kecil. Ya, ada yang menyampaikan supaya kurang keras. Oke. Baik, saya ulang lagi ya. Jadi kata khudh min amwalihim, ini sudah jelas belum? Belum, Ustaz, belum. Belum juga. Masih kurang. Tapi ada suara. Jelas, Ustaz. Jelas sih. Nah, ini ya, antara laptop Ana atau tempat antum yang kurang ininya. Tambah speaker, Ustaz. Ya? Ya, apa biar kencang suaranya, Pak, Ustaz. Tambah speaker, Ustaz, pakai laptop, Ustaz. Oh iya, speaker ya. Iya, Ustaz, biar besar suaranya di sini, Ustaz. Ini tapi suara antum jelas gak Ana nih? Ya, speaker. Nah, suara Ustaz yang agak kecil karena Ustaz nggak pakai speaker, Ustaz. Oh gitu. Coba pakai apa? Mikrofon. Ya, jelas di sini, Ustaz. Apa, Ustaz? Ana nggak punya speaker nih. Oh, di tas tadi deh. Apa? Tahu di mana? Tapi kalau begini sudah jelas belum, Ustaz? Jelas, Ustaz. Sudah jelas. Ini adalah sudah maksimalkan nih speakernya nih. Kalau di saya jelas, Ustadz, suaranya. Mungkin di teman-teman yang lain jaringan kali ya. Oke, kita kondisikan dulu biar sama-sama ada manfaatnya ya. Nanti diberikan aja kalau ada yang kurang jelas ya. Baik, tadi ayatnya kita ulang lagi ya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi fungsi toharoh pensucian harta itu termasuk dalam makna kemurnian halal untuk dikonsumsi, yang kalau kita nominalkan persentasenya itu 97,5% untuk harta zakat mal ya, untuk uang dan yang setara atau perdagangan, termasuk semua usaha yang diukur dari zakat emas dan perak. Nah, kalau hewan umpamanya
kambing itu 40 ekor, 1 ekor yang harus dikeluarkan. Nah, itu dengan keluarnya 1 ekor yang 39 itu sudah halal dan suci untuk dimanfaatkan oleh pemilik kambing ya. Nah, kalau tidak, maka itu masih dalam kondisi bercampur hak mustahik zakat dengan pemilik. Nah, maka tidak suci. Nah, ini makna yang langsung ya. Tapi makna kedua itu juga bahwa Allah mensucikannya dari kemungkinan-kemungkinan hukuman berupa musibah atau hama dan lain-lain terhadap 39 kambing yang tersisa di tangan Musaik kalau dia punya 40 ekor tadi yang dikeluarkan 1 ekor. Nah, ini artinya secara sah harta itu sudah benar-benar milik yang halal, kemudian ada jaminan disucikan dari segala bencana atau ancaman alam ya, ancaman pos major dan lain-lain. Nah, setelah itu Allah tekankan wa tuzakkihim biha, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ya. Nah, makna az-zakah tadi itu artinya ada yang tumbuh dan berkembang dan menjadi mengayatkan, memberdayakan. Jadi waktu zakihim biha itu engkau memberdayakan, menumbuhkan mereka dan mengayakan mereka. Nah, karena dalam fikih Islam itu ada paling kurang 3 tingkatan dari sisi kekayaan atau harta ya, pada manusia itu. Ada yang disebut miskin atau fakir, ada yang disebut haddul kifayah. Nah, kemudian ada yang kaya, walaupun nggak kaya banget, yang penting kaya disebut. Nah, itu bertingkat-tingkat, ada yang kaya banget. Nah, jadi ada yang paling bawah itu ya mustahik zakat ya. Walaupun itu mustahik zakat juga ada yang kaya gitu, atau bercukupan, seperti fisabilillah. Mujahid itu kalaupun dia berkecukupan ya tetap berhak menerima zakat. Kemudian juga ada amil zakat gitu. Itu karena dia bekerja untuk zakat, itu juga dapat zakat walaupun dia berkecukupan, tidak fakir, tidak miskin. Nah, yang netral itu yang berkecukupan, dia tidak berhak menerima zakat, dia juga bukan seorang mujahid, tidak juga seorang amil zakat, dia netral, tidak berzakat, tidak juga menerima zakat. Mungkin dia cuman bayar zakat fitrah itu. Ini orang yang berkecukupan ya, artinya belum sampai pada nisab. Nisab zakat itu kalau dikalkulasi kan 85 gram emas ya, atau senilai dengannya kalau dikonversi dengan mata uang. Nah, kalau hewan ya seperti kambing tadi 40 ekor, kalau sapi 30 ekor, kalau onta 5 ekor. Nah, tapi bukan onta yang dikeluarin kalau 5 ekor tuh. Tidak ada ketetapannya, tapi karena kita nggak terlalu berinteraksi dengan onta, ini ada aturan-aturannya. Yang dikeluarkan bukan onta tapi kambing gitu, yang ada umur-umurnya yang ditetapkan oleh syariat. Nah, baik, jadi kalau hasil bumi itu ada nisabnya juga. Nah, kalau yang tanpa biaya pengairan, kemudian
terima panen seperti pohon-pohon yang tidak diairi dengan biaya gitu, atau ada pembiayaan dalam pengolahannya. Nah itu zakatnya itu 10%. Nah sementara dengan ada pembiayaan atau ada ongkos pengolahannya itu 5%. Ini kalau setara dengan 500 kilogram, bukan 500, 5 ausuk itu sekitar 625 kilogram ya. Nah nanti lebih detailnya pada hitungan-hitungan zakatnya. Tapi yang jadi fokus kita adalah pemberkahan zakat itu. Tadi Allah katakan wa tuzakkihim biha. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan ada penumbuhan dan pemberdayaan, juga pengayaan gitu. Wa tuzakkihim biha di sini. Nah makanya dalam fikih-fikih seperti fikih Yusuf Qaradawi, fikih zakah itu ada bahasan-bahasan yang kalau kita ringkas, ini saya share aja itu ya, biar lebih bisa kita kita lihat ya. Ini diantaranya beliau mengutip surat Al-Lail ya. Ini surat Al-Lail ini inna sa'yakum lasyatta di sini. Jadi bahwa usaha kita memang berbeda-beda. Jadi ada variasinya banyak. Nah, kemudian di sini adapun fa amma man a'ta ya wattaqa wa saddaqa bil husna. Ini wasanu yassiruhu lil yusra. Jadi ini kata-kata fasayun nuyassiruhu lil yusra. Ini ada fa'u at-taukid atau huruf fa yang bermakna penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti itu sungguh-sungguh ya. Jadi kalau fa itu fa'ut taukid ya, menyiapkan baginya jalan yang mudah. Ya mudah untuk menjadi lapang, menjadi tumbuh hartanya, menjadi berkembang hartanya, menjadi orang yang memberdayakan dan mengayakan. Yuk. Ini jaminan Allah. Jadi syaratnya adalah a'ta ya, memberikan harta di jalan Allah termasuk zakat di sini. Kemudian yang kedua bertakwa. Jadi wattaqa itu. Kemudian yang ketiga wasaddaqa bil husna. Jadi bentuk dari pengeluaran zakat atau kita tunaikan zakat itu harus diikat dengan nilai-nilai takwa yang maknanya itu adalah bagian dari wiqayah atau yang kita sebut perisai dari neraka atau dari azab Allah. Perisai dari musibah atau Allah mengambil paksa dari kita karena atau dari orang-orang kaya karena tidak menunaikan zakatnya. Ada saja cara Allah mengambil paksa harta itu karena orang tidak bertakwa atau tidak membuat perisai, karena takwa itu artinya singkat yang paling sederhana itu anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqaya. Jadi menjadikan antara diri Anda dan azab Allah itu ada pembatas yang menjaga atau ada perisai. Nah, itu kata takwa. Nah, kemudian ditegaskan lagi wasaddaqa bil husna. Ini membenarkan adanya pahala terbaik di surga. Nah, ini untuk jaminan
balasan terbaik di akhirat ya. Nah, cuma di sini kan jaminan yang jelas-jelas fasanu yassiruhu lilusra ini di dunia. Maka kami pasti menyiapkan baginya jalan yang mudah. Bukan hanya di akhirat nanti itu. Nah, karena tadi sudah disebutkan wasaddaqa bil husna sudah ada. Itu terbaik di surga itu. Nah, makanya di dunia ini jaminan untuk mudah meraih kekayaan atau tambahan kekayaan itu ada dalam surat Al-Lail ini. Nah, sebaliknya wa man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna itu kebalikannya ya, yang bakhil, yang merasa cukup tuh. Tidak bertakwa lagi dia. Ya, merasa diri cukup dan seolah-olah hartanya itu bisa mengekalkannya, apalagi mendustakan pahala terbaik nanti di akhirat. Nah, itu jalannya adalah jalan yang sukar. Dan hartanya tidak bermanfaat apa-apa karena Allah bila Allah membinasakannya. Jadi wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Nah, baik ikhwati fillah, ini surat ini sebetulnya ada surat-surat pertama Makkiyah ya, sebelum diwajibkan zakat itu. Jadi sudah ada literasi yang dibangun oleh Al-Quran atau Rasulullah SAW yang disampaikan kepada para sahabat itu bahwa dengan berzakat atau mengeluarkan harta di jalan Allah itu akan ada kemudahan, ada pemberdayaan, ada kelapangan, ada kekayaan, ada pertumbuhan dalam kekayaan. Ini karena ayat-ayat Makkiyah gitu. Karena kewajiban zakat itu baru di Madinah dijadikan sebagai kewajiban. Baik, ini dari tafsir. Nah, beliau juga Yusuf Qaradawi menggambarkan tentang ancaman bagi orang-orang yang menolak atau bakhil dalam hartanya. Ya, di antaranya beliau mengutip ayat ya. Allah memperingatkan dengan narum taladzah. Ini neraka yang menyala-nyala. Ya, pokoknya surat Al-Lail antum nanti bisa cek lebih dalam ya, membaca tafsir dari surat Al-Lail. Baik, nah beliau kemudian membahas tentang Islam dan penanggulangan kemiskinan. Ini ada di surat Al-Muddathir, Al-Haqqah itu. Kalau kita hubungkan dengan ayat ini umpamanya. Ayat yang dikutip oleh beliau itu ayat surat 69 ayat 30 34. Kamu lihat video ini ketika kita jalan. Nah, kemudian ada juga di surat mungkin yang lebih familiar kita itu surat Al-Fajr ya. Ini surat Al-Fajr, kita awali dengan surat Al-Fajr yang lebih familiar ya. Itu kalla ya. Itu kata-kata kalla itu ketika manusia itu ada kelapangan, itu dia akan bersyukur gitu. Tapi kalau sedang diuji oleh Allah, dibatasi rezekinya, dibatasi itu, mereka kemudian menjadi orang-orang yang putus asa, kemudian menyalahkan Allah bahkan ya.
coba kalau wal fajri walayalin ashr itu di apa namanya? Famal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu wa qadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Jadi menuduh Allah yang menghinakannya atau membuatnya miskin, kemiskinan itu hina. Padahal sebelumnya kalau diberi rezeki oleh Allah, dilapangkan rezekinya, Rabbi akraman tuh. Allah memuliakanku. Jadi ketika standar kemuliaan adalah kekayaan, nah dia baru akan bersyukur, baru akan merasa mulia kalau dilapang rezekinya oleh Allah. Nah, sementara ketika diuji dengan keterbatasan harta, dia katakan Robbi ahanan, ya ahayin, ya orang yang dihinakan. Mirip-mirip kata ahanan itu dengan menghinakan, itu bahasa Indonesia. Gitu. Nah, ini ikhwatifillah sikap orang-orang yang menilai dari materi, dari bahwa kaya itu memuliakan, kalau miskin itu menghinakan. Makanya kalau itu sekali-kali tidak gitu. Kalla tukrimuna al-yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Ini kalau ancaman ahanan, kepakiran, kemudian kehinaan itu sebabnya karena tidak menghormati anak-anak yatim. Kemudian tidak saling mendorong, saling menasihati untuk memberi makan orang-orang miskin. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Nah, maka fungsi amil zakat recording in progress itu sangat strategis gitu. Yaitu mendorong jadi maksimalisasi pengumpulan pemungutan zakat. Ini seharusnya kalau benar-benar pemerintahan Islam tuh khut itu artinya memang pungut dengan paksa. Itu kata khut itu ambil, pungut dengan paksa gitu. Min amwalihim. Maka tidak heran kalau di zaman Abu Bakar itu ada orang-orang yang menolak menunaikan zakat yang telah ditunaikan di zaman Rasulullah. Ya. Jadi kalau di zaman Rasulullah mereka masih taat tuh, menunaikan zakat. Ganti Khalifah Abu Bakar, mereka punya ijtihad lagi, kan wajib zakat kepada Nabi. Nah, itu diperangi oleh Abu Bakar. Sampai beliau sangat terkenal itu ketika mengatakan lau mana'uni iqalan. Makanya terjadilah namanya perang murtadin itu di zaman Abu Bakar ya. Itu karena penyebab utamanya itu adalah menolak membayar dan menunaikan zakat. Emang ada kasus juga namanya Musailamah al-Kazzab. Itu Musailamah al-Kazzab ini mengaku sebagai nabi baru. Nabi seperti Rasulullah sendiri gitu. Nah ini enggak terlalu banyak mengikutnya dibanding yang menunaikan zakat. Itu juga menjadi isyarat sangat kuat bahwa kata khut ini itu ada pemaksaan.
Iya, makanya yang auditnya adalah amil zakat. Yang amil zakat sendiri ada bagian dari mustahik zakat itu. Lil fuqara wal masakin, innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, yang ketiga itu amil. Agar mereka konsentrasi dan bagaimana menyadarkan, kemudian juga memaksa orang-orang yang wajib berzakat untuk menunaikan zakatnya. Nah, ini makanya baru kita akan dimuliakan oleh Allah kalau saling mendorong, saling memotivasi untuk memberi makan orang miskin. Nah, itu salah satunya dengan pemaksimalan pungutan zakat. Apalagi kalau kita hubungkan dengan tadi di surat Al-Haqqah ya. Ini surat Al-Haqqah itu ayat 30 sampai 34 ya. Antum bisa lihat itu ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini kenapa orang masuk ke neraka jahim. Ayat sebelumnya seharusnya ada 30 ya, 31 itu khuduhu fagullu. Ini kan tangkap dan borgol mereka. Kemudian summal jahima sallu, lemparkan ke neraka yang menyala-nyala. Itu kalau dalam tafsirnya memang rantai 70 hasa. Fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku. Jadi 70 hasta rantainya itu, Masya Allah. Berarti ini sangat ini kalau orang ditangkap KPK itu pakai borgol apa tuh? Cuman dua rantainya. Ini 70 hasta. Ini penolak zakat ini. Apa sebabnya? Innahu la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ini bahaya banget tuh. Nah, jadi kalau fungsi dari amil zakat itu ikadi itu sangat strategis untuk menyelamatkan orang-orang yang terancam dengan borgol neraka, borgol rantai 70 hasta ya, yang disiksa dengan terang-terangan tuh. Nauzubillah ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau dari sisi bakhila tadi, orang-orang yang menolak gitu. Nah, cuma kita fokus kembali konsentrasi kepada keberkahan ya. Nah, kemudian ini di surat Az-Zariyat. Jadi ada wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Jadi pemberdayaan yang kita berikan dari kekayaan yang wajib itu zakat, ada tambahan lagi sedekah, ada tambahan hadiah, ada tambahan wakaf, ada tambahan lain-lainnya infak tuh. Itu hak ya bagi orang-orang yang hidup berkekurangan, lis-sa'ili wal mahrum. Ini janji Allah bagi orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga nih. Jadi di dunia mereka sudah menjatah dari kekayaan mereka, ada hak untuk orang-orang yang meminta-minta dan orang-orang yang mahrum, yang kekurangan. Nah, keberkahan ini tentu saja para ustadz dan ikhwah semua membuat kita lebih semangat lagi untuk menjalani tugas sebagai amil zakat. Dengan banyaknya ayat-ayat yang kalau kita bahas satu-satu akan sangat panjang. Nah, kemudian mari kita lihat, ini ayat-ayat sebetulnya tadi kan
disinggung oleh Yusuf Qaradawi ini ayatnya diturunkan di Mekah. Jadi ini sudah membentuk opini umum di kalangan as-sabiqun al-awwalun dari muhajirin. Sebelum sampai ke Ansor di Madinah, ayat-ayat ini sudah menjadi literasi bagi orang-orang yang telah masuk Islam, ya. Disebut as-sabiqun al-awwalun, orang-orang pertama masuk surga. Maka mereka menjadi generasi-generasi yang generasi emasnya umat ini, ya. Karena sudah terbentuk dalam pribadi mereka adalah as-sakho. Itu ada kedermawanan, ada kepedulian terhadap asnaf yang berhak menerima zakat, memberdayakan mereka. Kemudian ada surat Ar-Rum, nanti bisa dicek. Ini ayat-ayat Makkiyah juga. Di Ar-Rum 38, 39, An-Naml ayat 1 sampai 3. Luqman ayat 4. Nah, coba kita cek aja satu-satu dan sebagian agar lebih memantapkan literasi kita. Karena kalau yang menggugah kita Al-Qur'an itu memang berkahnya luar biasa. Biasanya kalau di surat Rum ini kan kita baca saat-saat mawaddah rohmah lebih banyak gitu. Tapi ayat-ayat tentang zakat, nah, coba kita renungkan lagi supaya tidak hanya ayat-ayat tentang nikah, ya. Nah, ayatnya itu wa ma ataitum. Ini ayat 38, ya. Wa ma ataitum min riban liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu indallah. Dan apapun yang kalian lepas dari harta kalian berupa riba, memang kalau riba itu kan ya lepas 100 kembali yang ngutang itu 120, 20.000 itu tambahannya itu riba. Wala yarbu indallah. Memang di manusia mungkin ada tambahan 20.000 dari 100 yang kalian pinjamkan. Tapi itu tidak pernah tumbuh di sisi Allah. Ini apa kita ambil di sini? Memang nominal itu terkadang menipu, Ustaz. Jadi harta itu memang bertumbuh dari nominalnya. Umpamanya tabungan kita dari 100 juta jadi 120 juta, terus naik. Nah, ini jebakannya itu kalau bukan atau tidak bukan halal, itu nggak ada berkahnya. Itu la yarbu indallah. Ini tidak berkembang menurut Allah. Apa konsekuensinya? Itu pasti akan dimusnahkan oleh Allah dengan cara apapun. Mau sekaligus dimusnahkan oleh Allah bisa, seperti Qarun gitu. Karena dalam Al-Quran itu salah satunya Qarun memang. Wa inna mafatihahu la tanau bil usbati ilul quwwah. Ini gambarannya itu memang masih gambaran klasik, ya. Bahwa kunci gudangnya itu tidak mampu dibawa oleh orang kuat. Jadi sangat berat tuh. Itu baru kunci gudangnya aja tuh. Mafatihnya aja tuh. Mafatihahu la tanau bil usbati ulil quwwah tuh. Tapi apa yang dilakukan oleh Allah karena dia sudah diperingatkan, ya, oleh Nabi Musa, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat ihsanlah kamu Qarun karena Allah sudah banyak memberikan kekayaan kepadamu, memberikan kebaikan kepadamu. Harusnya kamu hal jazaul ihsan illal ihsan gitu. Allah sudah berbuat baik, memberikan kekayaan, tapi kamu tidak mengeluarkan zakat, tidak. Apa jawab dia? Innama utituhu ala ilmin indi ini. Al-Qasas ini, ya. Ini cerita Qarun keluar dikit, ya. Jadi dia katakan bahwa apa yang aku dapatkan dari kekayaan ini karena ilmuku, karena kepintaranku. Ala ilmin indi. Makanya ayat sesudahnya itu untuk misalkan Qasas itu ayat 80-an itu.
Itu kemudian Allah berfirman setelah dia begitu sombong seperti itu, qala inama utithu ala ilmin indi, maka Allah katakan fa khasafna bihi wa bidarihil ard, maka kami tenggelamkan hartanya dan seluruh rumah-rumahnya ya. Wa bidarihil ard. Nah, sekalian dia-dianya. Nah, ini karena apa? Karena tadi cuman tumbuh menurut hitungan nominal, Ustaz. Jadi ya tadi jadi mulai kan mungkin orang kalau sekarang nyebutnya jutawan ya, setelah itu miliarder. Ini puas-puas jadi triliuner gitu. Jadi, memang dari nominal yarbu dan liar buah dan nas itu tumbuh menurut hitungan manusia, tapi la yarbu inda Allah.